Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat mata yang sangat saya banggakan, alhamdulillah, dalam kesempatan kali ini insya Allah saya akan memberikan satu penjelasan yang mudah-mudahan bermanfaat, di mana dalam penjelasan ini saya akan memberikan penjelasan terkait bentuk tulisan Arab di dalam mushaf Al-Quran yang bisa terbilang asing bagi masyarakat Indonesia pada umumnya. Baik, langsung saja. Silakan diperhatikan di papan tulis ini. Di dalam sistem penulisan Al-Quran itu dikenal dengan dua sistem, yang namanya sistem Masyriqi, yang kedua adalah sistem Maghribi. Nah, sistem Masyriqi ini yang dipakai atau yang diadopsi oleh mushaf standar Indonesia atau Kemenak ya, mushaf Al-Quran yang dicetak oleh Kemenak ya, Kementerian Agama. Nah, ini menggunakan sistem yang Masyriqi. Nah, Masyriqi ini wilayahnya itu kalau secara garis besar itu mencakup wilayah timur Jazirah Arab. Nah, sedangkan kalau yang sistem Maghribi ini wilayahnya itu di negara Libya. Nah, untuk sistem Masyriqi ini mungkin kita sudah sangat familiar dan tidak merasa aneh dan tidak asing lagi ya, dimana bentuk tulisannya ya seperti yang sering kita lihat di mushaf Al-Quran yang setiap hari kita baca ya. Di sini saya membuat satu contoh, yaitu surah Al-Alaq ayat 1 ya, yang berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, di sini tidak saya berikan harokat ya, karena dalam penjelasan ini lebih kepada bentuk tulisannya. Nah, untuk sistem Masyriqi ini saya kira tidak ada masalah ya dalam poin ini. Yang perlu kita lebih fahamin adalah penulisan mushaf Al-Quran dengan menggunakan sistem Maghribi, di mana penulisan sistem Maghribi ini memiliki beberapa perbedaan dibanding dengan penulisan sistem Masyriqi. Di mana kalau orang tidak memahami sistem Maghribi atau paling tidak mengenal sistem Maghribi, itu akan berpotensi beranggapan ketika melihat mushaf Al-Quran yang sistem penulisannya menggunakan sistem Maghribi akan berpotensi menilai bahwa Quran itu salah, atau bahkan akan menilai Quran itu menyesatkan. Nah, ini na'udzubillah ya. Jangan sampai karena ketidaktahuan kita maka kita menilai sesuatu yang benar tapi kita nilai salah. Nah, ini jangan sampai. Nah, jadi sekali lagi, penulisan mushaf Al-Quran dengan menggunakan sistem Maghribi ini ada cukup banyak perbedaan dengan sistem penulisan Masyriqi. Di antara perbedaan-perbedaannya silahkan diperhatikan pada surah Al-Alaq ayat 1 ini. Saya baca ulang. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Fokus pada huruf yang saya lingkarin ini. Yang pertama adalah huruf Qaf. Ya, yang pertama adalah huruf Qaf, kemudian huruf Kaf, kemudian huruf Qaf di akhir kalimat. Nah, untuk sistem Masyriqi penulisan huruf Qaf itu menggunakan titik 2 di atas. Ya, menggunakan titik 2 di atas. Ini sudah tidak asing lagi buat kita semua. Namun kalau penulisan menggunakan sistem Maghribi untuk huruf Qaf itu ditulis dengan menggunakan titik 1 di atas. Nah, sehingga ini mirip dengan huruf fa ya, bukan mirip lagi, sama seperti huruf fa pada penulisan sistem Masyriqi. Ya, jadi saya ulang lagi, perbedaannya diantaranya yang pertama adalah penulisan huruf Qaf di mana sistem Masyriqi menggunakan titik 2 di atas, sedangkan sistem Maghribi menggunakan titik 1 di atas. Kemudian perbedaan yang kedua, di dalam penulisan huruf Kaf ya, dalam penulisan huruf Kaf kalau sistem Masyriqi kan kalau untuk huruf Kaf di akhir ya seperti ini ya, di akhir kalimat maksudnya. Kalau di tengah kalimat kan biasanya seperti ini.
Akan tetapi kalau sistem maghribi dalam penulisan huruf kaf, baik huruf kaf yang disambung ataupun yang terpisah, bentuk tulisannya itu seperti ini. Ya, mirip huruf S ya, namun bukan huruf S tentunya, akan tetapi huruf kaf. Ya, jadi bentuk tulisannya kaf dalam sistem maghribi itu seperti ini, baik kafnya disambung ataupun dipisah. Nah, kemudian perbedaan selanjutnya yang ketiga adalah ketika huruf qaf itu berada di akhir kalimat, seperti ini di akhir kalimat. Kan kalau sistem masyriqi mau di awal kalimat, di tengah kalimat, atau di akhir kalimat, bentuk tulisannya sama. Dalam arti sama-sama titiknya 2 di atas. Akan tetapi kalau sistem maghribi, untuk huruf qaf yang ditulis di akhir kata atau akhir kalimat, maka dia titiknya sama sekali tidak ada atau dihilangkan. Ya. Bentuknya seperti ini, tidak ada titiknya sama sekali. Ini ya. Nah, kemudian perbedaan yang lainnya, ya, kalau kita mengenal dalam sistem masyriqi, untuk huruf nun titiknya 1 di atas, bentuknya seperti ini, misalkan saya tulis. Nah, untuk huruf fa bentuknya seperti ini, ya. Untuk huruf qaf bentuknya seperti ini. Untuk huruf ya titiknya titik 2 di bawah seperti ini. Nah, untuk sistem maghribi ini ada perbedaan. Kalau penulisan huruf nun dan nunnya ini berada di akhir kata atau akhir kalimat, maka titiknya dihilangkan. Misalkan contoh, ada kalimat misalkan surah An-Nas misalkan. Pada kalimat min syarri. Nah ini ya. Min syarri. Ini nunnya kan berada di akhir kalimat. Nah, dalam sistem maghribi maka nunnya ini titiknya dihilangkan karena dia berada di akhir kalimat. Begitu juga pun dengan fa misalkan. Fa ketika huruf fa berada di akhir kalimat, maka dia titiknya juga dihilangkan. Misalkan contoh, wala taqul lahuma uffin. Uff gitu ya bacanya ya. Nah, ini. Ketika berada di akhir kalimat huruf fa-nya, maka titiknya dalam sistem maghribi juga dihilangkan. Kemudian huruf qaf ketika berada di akhir kalimat, nah seperti ini contohnya, titiknya juga dihilangkan. Selanjutnya juga huruf ya ketika berada di akhir kalimat, nah seperti ini, maka titik 2-nya juga dihilangkan. Tapi kalau untuk huruf nun, fa, qaf, ya, ketika dia tidak berada di akhir kalimat, maka titiknya itu tetap ada. Cuma sebagian ada perbedaan terkait penempatan titik dan jumlah titiknya dengan sistem masyriqi. Kalau tadi perbedaan yang sudah saya sebutkan, untuk huruf qaf pada sistem masyriqi titiknya 2 di atas, untuk sistem maghribi titik 1 di atas. Kemudian kalau untuk sistem masyriqi dalam penulisan huruf fa itu titiknya 1 di atas, tapi kalau untuk sistem maghribi penulisan fa itu titiknya 1 tapi ada di bawah. Nah ini ya, ini diantara perbedaannya. Perbedaan yang lain misalkan dalam penulisan huruf lam alif. Nah, misalkan lam alif seperti ini ya. Misalkan contoh la ilaha illa anta. La ilaha illa anta, tidak ada Tuhan selain engkau, Allah maksudnya. Nah, dalam penulisan lam alif untuk sistem masyriqi kan lamnya dulu baru alifnya, sehingga bentuk tulisannya seperti ini. Kalau diharokati akan lebih jelas. La, nah, seperti ini. Ini kalau untuk sistem yang masyriqi. Berbeda kalau untuk sistem yang maghribi, maka dibalik, alif dulu baru lamnya, sehingga nanti seperti ini. Nah, secara bentuk akan lebih jelas ketika diharokati seperti ini. Nah, berarti di sini yang ditulis adalah tanda matnya dulu baru harokat fathah. Nah, ini jadi terbalik dengan sistem masyriqi. Nah, ini diantara perbedaan-perbedaan
sistem penulisan mushaf Al-Quran yang menggunakan sistem masyriqi dengan maghribi. Selain yang saya sebut ini, masih ada lagi perbedaan-perbedaan lainnya. Misalkan ditinjau dari segi tanda wakaf ya. Cuman pada penjelasan ini terfokus pada bentuk perbedaan penulisan pada huruf-huruf yang menggunakan sistem masyriqi dengan menggunakan sistem maghribi. Sehingga setelah kita memahami ini, diharapkan jangan sampai ketika sahabat misalkan saudaranya atau sahabat sendiri pulang dari luar negeri, misalkan pulang dari Libya misalkan, pulang dari Libya beli Al-Quran di Libya sana. Nah, sedangkan di negara Libya itu bacaan Al-Qur'annya itu mayoritas menggunakan riwayah Warsh dan Qalun. Nah, dan sistem penulisan mushaf Al-Qur'annya itu di sana itu kebanyakan menggunakan sistem maghribi. Ketika sahabat membeli mushaf Al-Qur'an kemudian melihat bentuk tulisannya, loh kok surah Al-Alaq ayat 1 qafnya titiknya 1 di atas, loh kok ini malah nggak ada titiknya sama sekali, misalkan seperti itu, maka kita sudah tidak kaget lagi, kita sudah tidak heran lagi, dan kita tidak sampai menyalahkan, bahkan tidak sampai menyesatkan ya. Karena ini pernah terjadi ya, pernah terjadi sekitar 4 tahun yang lalu. Jadi ada orang yang melihat mushaf Al-Quran, ketika dilihat itu kok tulisannya berbeda dari yang dia fahamin, dari yang dia ketahuin. Akhirnya dia menyimpulkan bahwa Al-Quran ini tidak benar nih, salah nih, menyesatkan. Padahal Al-Quran itu benar dan tidak menyesatkan. Ya, jadi sekali lagi, mushaf Al-Quran yang sistem penulisannya menggunakan sistem maghribi, ini memang ada beberapa huruf yang bentuknya berbeda dengan sistem masyriqi. Dan sistem mushaf Al-Quran yang menggunakan sistem maghribi ini kebanyakan dipakai oleh mushaf Al-Quran yang riwayatnya riwayat Warsh atau juga Qalun dari Imam Nafi', ya. Sedangkan yang kita pakai itu kan mushaf riwayat Hafs. Apakah ada misalkan mushaf Al-Quran riwayat Warsh yang tulisannya tidak menggunakan sistem maghribi tapi menggunakan sistem masyriqi? Ada juga. Jadi sistem penulisan Al-Quran dengan sistem maghribi ini tidak hanya berada di negara Libya saja, ya. Tidak hanya ada di negara Libya saja, misalkan di negara seperti Mesir pun juga ada. Sebagian di Mesir juga ada, di Sudan dan lain sebagainya. Dan bentuk tulisan untuk mushaf riwayat Warsh pun juga tidak semuanya menggunakan sistem maghribi. Ada yang menggunakan sistem masyriqi juga ada. Seperti mushaf yang dicetak di Madinah itu juga ada. Mushaf yang dicetak di negara misalkan Lebanon itu juga ada. Ya, jadi tidak semuanya mushaf yang menggunakan yang riwayat Warsh, bacaannya riwayat Warsh itu selalu menggunakan sistem maghribi. Cuma mushaf Al-Quran yang menggunakan sistem maghribi itu secara umum kebanyakan riwayatnya adalah riwayat Warsh atau Qalun, di mana tentu cara bacanya riwayat Warsh dan Qalun itu berbeda dengan cara baca riwayat Hafs. Cuman pada surah Al-Alaq ayat 1 ini antara Warsh dengan Hafs atau Qalun dengan Hafs ini tidak ada bedanya. Yang berbeda misalkan contohnya pada surah Al-Baqarah ayat ketiga misalkan pada kalimat alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, kalau itu riwayat Hafs, jalur Syatibiyah. Sedangkan kalau riwayat Warsh, cara bacanya seperti ini. Alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Nah, jadi kepada kalimat yu'minuna, hamzahnya itu dia diibdal, diganti dengan mat ya, wawu mat, sehingga huruf ya dhammahnya terbaca panjang yuminuna. Kemudian
pada kalimat wa yuqimunas sholata, lanya kalau riwayat Hafiz itu lanya itu dihukumi tarqiq atau tipis, tapi kalau riwayat Warsh itu dihukumi taghlidh atau tebal ya, sholata. Nah, seperti itu. Itu di antara perbedaan antara bacaan riwayat Warsh dengan Hafiz. Ya, kembali pada poin ini. Ya, jadi setelah kita memahami ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat dan kita tidak sampai terjerumus kepada pemahaman yang keliru, bahkan menyesatkan orang lain ya, jangan sampai. Ya, demikian mudah-mudahan bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.